Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita intinya kita memperbanyak rasa syukur pada Allah atas anugerahnya kita memiliki kekuatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini sebaik-baiknya, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengajak kita kepada jalan kehidupan yang selamat dan menyelamatkan, yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan bersama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, di bulan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, ada satu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah yang sering kita lupakan, padahal pekerjaan itu adalah penting. Pekerjaan yang saya maksud penting yang sering kita lupakan itu apa? Adalah pekerjaan membaca. Kita itu disuruh untuk membaca. Membaca apa? Membaca diri sendiri. Justru kita itu disuruh membaca diri sendiri. Tapi seringkali kita ini justru membaca orang lain. Qur'annya mengatakan Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Kalau membaca itu biasanya lalu dikaitkan dengan tulisan di kertas. Padahal membaca itu tidak harus tulisan di kertas. Moco kang tanpa dinulis, kalau Gus Dur. Moco kang tanpa dinulis. Itu. Yang tanpa dinulis itu apa? Yang ada di dalam dada ini. Yang dalam dada itu ada namanya kitab. Kitab itu catatan. Tapi catatan itu tidak dinulis. Tapi iso diwoco gitu. Iqra kitabaka. Bacanen kitabmu, wacanen kitabmu. Kafa binafsikal yaum. Cukup engkau sendiri membacanya. Alaika wa alaika hasiba. Atas kamu sendiri menghitung. Jadi kita ini disuruh membaca apa yang ada pada diri kita sendiri. Jelas Qur'annya Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Di dalam diri kita ini ada kitab. Kitab itu sama dengan nur, dengan cahaya. Kitab ini sama dengan ruh. Kitab ini juga disebut dengan iman. Yang itu harus kita baca setiap hari. Tapi
Tapi lalu sayangnya kita ini tidak sibuk membaca diri sendiri, tapi membaca orang lain. Membaca orang lain. Padahal membaca orang lain itu banyak salahnya sebetulnya. Membaca orang lain itu banyak salahnya daripada benernya. Karena itu lalu karena salah, lalu menjadi salah paham. Pahamnya salah. Karena itu salah paham, pahamnya salah, maka terjadilah sakwasangka. Orang lain lalu dia betul sebetulnya dianggap salah. Orang lain benar dianggap keliru. Padahal sebetulnya yang keliru itu dirinya sendiri. Karena keterbatasannya itu. Kenapa terbatas? Ya karena mata kita ini terbatas sebetulnya. Hanya bisa melihat itu hanya dalam jangka berapa meter. Nah itu. Pendengaran kita ini juga tidak sempurna. Karena itu lalu kemudian juga dengarnya banyak keliru. Karena tidak sempurna. Oh betul mau diomong nih kan itu biasanya itu. Otak kita ini juga tidak sempurna mikirnya itu. Lihatnya tidak sempurna. Ngerungoknya tidak sempurna. Lalu otaknya juga tidak sempurna. Kok lalu kemudian kita melihat yang sekian banyak tanpa ilmu, akhirnya keliru. Dan kalau keliru itulah lalu kemudian salah paham. Kalau salah paham itu lalu namanya pahamnya salah. Lalu kemudian orang menjadi sakit karena sakwasangka. Karena menduga-duga yang dikira itu benar, tapi itu salah. Pekerjaan kita sehari-hari itu malah justru melihat orang lain. Melihat istrinya, istrinya salah. Padahal yang salah itu dia sendiri. Melihat anaknya salah. Terus digerembeng. Terus sakit hati. Melihat suaminya salah. Lalu kemudian belum apa-apa diomongi, diomongkan. Akhirnya lalu kemudian marah. Akhirnya lalu menjadi tersinggung. Dari situ lalu apa? Ya tidak damai. Rumah lalu tidak damai. Keluarga tidak damai. Karena apa? Karena didasari oleh pemahaman yang salah. Lalu gimana kalau begitu? Apa lalu kemudian tidak melihat? Apa tidak dengarkan? Ya dilihat. Tapi rungok no. Cukup dirungok-rungokno. Lihat-lihat saja. Dengar-dengarkan saja, direnungkan, dipikirkan. Itu kalau kepada orang lain. Di Indonesia ini, di negara kita ini, kalau kita mau berpikir, kalau lihat WA, lihat berita koran, itu kan terus saling menyalahkan, ini menyalahkan ini menyalahkan itu. Ulamanya dianggap lalu kemudian terlalu dibatasi. Lalu pemerintahnya perlu jalan yang menghubungkan satu kota ke kota lain. Biayanya harus banyak, karena banyak maka harus utang. Tatkala utang lalu kemudian dibilang kok banyak utang. Ya memang untuk membangun infrastruktur kan.
Kalau tidak dibangun itu, ya sesek. Coba. Dulu itu kalau saya pulang kampung ke Trenggalek itu 3 jam, 3 jam setengah. Itu sudah nyampe. Ke Trenggalek itu 3 jam, 3 jam setengah itu sudah nyampe. Sekarang itu 6 jam. Lipat. Saya baru saja pergi ke Trenggalek itu berangkat jam 6, nyampe sana itu sudah zuhur. Karena gerempet gitu kan. Nah, lalu kalau sudah begitu kan diatasinya kan pakai jalan tol. Pakai jalan tol. Tapi kalau pakai jalan tol lalu kan utang. Lalu kemudian ketika utang, lalu kemudian komentar utangi kok akeh. Ya macam ke jalan. Sekarang itu kalau ke Semarang itu 3 jam setengah kalau naik jalan tol itu. Loh, dulu itu sampai 6 jam, 7 jam. Sekarang sudah 3 jam setengah, 4 jam itu sudah nyampe. Kenapa? Karena pakai jalan tol itu. Tapi orang kan tidak semua lalu kemudian bisa memahami. Yang diperhatikan misalnya hanya utangnya. Pembangunan jalan tol yang dinikmati itu tidak dipikirkan. Akhirnya lalu kemudian menyalahkan. Ini yang kita lakukan sehari-hari. Dalam puasa ini bagaimana kita tidak membaca orang lain, tetapi membaca dirinya sendiri. Membaca dirinya sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Ayat yang pertama kali turun itu juga begitu. Surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh membaca kita ini dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Yang dibaca itu para ilmuwan itu memaknainya itu, orang-orang pintar itu membaca alam semesta. Ya boleh-boleh saja sebetulnya membaca alam semesta sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi tanpa disuruh membaca alam ini, orang sudah membaca sebetulnya. Buktinya orang-orang yang tidak ngerti Quran itu, ilmu pengetahuannya sudah jauh lebih maju. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Australia, orang-orang mana-mana itu, Cina, Jepang itu, tanpa ada Quran sudah membaca alam semesta ini. Justru yang belum membaca itu adalah membaca dirinya sendiri. Al-Quran itu selalu lah yang disuruh-suruh itu yang belum bisa melakukan. Yang bisa melakukan malah nggak disuruh. Yang disuruh itu yang tidak dilakukan. Yang disuruh itu membaca diri sendiri. Jadi ayat yang pertama kali turun itu akan lebih tepat gitu loh. Kalau kita maknai wacanan. Sebab orang itu ternyata ngerti orang lain tapi tidak ngerti dirinya sendiri. Coba kalau kita renung dalam itu. Itu sampai iso gawe susu kedelai ya. Pak Wandoyo kan tahu ciri-ciri kedelai. Itu tahu itu. Yang berkualitas, tidak berkualitas itu. Tapi moco dirinya sendiri belum pernah loh lakukan. Belum pernah tahu loh. Padahal orang yang tidak tahu dirinya sendiri itu jelek. Tidak tahu diri. Karena tidak baca kan lalu menjadi tidak tahu diri. Oh, ora roh.
Lek wong Jawa lalu omong, "Mbok delok kitokmu," kan gitu kan. Sing kon delok itu kitokmu gitu kan. Mbok sing delok gelem delok kitoke dhewe. Nanti lek delok kitoke dhewe iku lalu menjadi bisa menempatkan diri. Karena dia bisa melihat dirinya sendiri, lalu kemudian bisa menempatkan diri sendiri. Karena tahu kitoknya. Orang Jawa saja lalu nyuruh kita lihat kitoknya sendiri. Nah ini, udah bapak-bapak sekalian, ada pelajaran yang begitu mendasar, yang begitu penting, lalu kemudian seringkali kita abaikan. Tapi yang dimaksud membaca diri itu juga tidak membaca tubuhnya, gitu kan. Membaca yang ada di dalam dada kita itu loh. Yang di dalam dada ini ada apa? Di dalam dada kita ini apa yang kita lakukan apa saja itu sebetulnya dicatat oleh kitab yang ada pada tubuh kita. Dicatat. Coba kita angan-angan. Sejak kita itu umur kira-kira 10 tahun. Sampai hari ini. Nah, kita bisa pelan-pelan untuk ingat. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, di mana kita dulu waktu masih remaja, kan disitulah hasibu qabla antu hasabu. Hitunglah sebelum kamu dihitung. Hasibu qabla antu hasabu. Hitunglah kamu sebelum kamu dihitung. Nanti kalau kita sudah menghitung setiap hari, maka lalu tidak perlu dihitung lagi kan. Karena tatkala kita menghitung, lalu kita tahu bahwa kita itu salah, lalu kemudian kita minta ampun. Kita bertobat. Kita lalu istighfar. Dan siapa yang lalu datang kepada Allah, datang kepada Rasul, tobat kepada Allah, nanti akan diampuni karena Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Sehingga lalu kemudian kita tidak memiliki kesalahan yang fatal, yang lalu kemudian kita tidak pernah minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah membaca. Jadi ikra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika. Hasibah ini penting. Dan kalau kita lalu tahu diri kita, di rumah itu tahu diri, suami tahu kewajiban hak-hak suami, istri juga tahu hak-hak kewajiban istri, anak juga tahu. Maka dengan pengetahuan itu semua bisa menempatkan diri. Kalau lalu kemudian kita ingin membaca orang lain, maka lalu juga ada pedoman. Jangan baca di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Kalau itu baca yang di atas, maka selain itu juga tidak benar, menjadikan kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau yang kita baca itu yang sejajar atau bahkan di bawah kita, maka memudahkan kita untuk bersyukur. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, di pagi hari ini saya mengingatkan kembali, ternyata agama kita, Islam, itu menyuruh kita
untuk membaca. Yang kita baca itu bukan saja tulisan, bacaan yang tertulis, tapi bacaan yang tanpa dinulis. Bacaan yang tanpa dinulis secara fisik, yang tidak perlu pena, yang tidak perlu mangsi, tapi dibaca yang ada di dalam dada kita masing-masing ini, apa sebetulnya sehari-hari ini yang telah bisa kita lakukan. Yang apa yang dosa, baik dosa fisik maupun dosa batin. Batin ini yang membuat dosa kita begitu banyak. Yang kemarin saya katakan, itu ujub, hendak tertulis itu. Ria, takabur, hasud, iri, dengki, tamak, fitnah, luba, dan sombong. 10 maksiat batin yang ada di dalam dada ini, yang sehari-hari seharusnya kita baca sendiri, dan tidak perlu membaca orang lain. Membaca orang lain itu ternyata menjadi sumber masalah, karena keterbatasan kita. Kalau mau baca, maka pesannya, ya rungok-rungokno, ya deleng-delengen, lihat-lihatlah, pikirkan, renungkan, nggak usah sampai lalu kemudian. Sebab tugas kita bukan membaca orang lain, tapi justru membaca diri sendiri. Moga-moga yang sedikit ini menjadikan bahan renungan kita, bahan pertimbangan kita, sehingga di bulan puasa ini kita bisa berpuasa secara sempurna, tidak saja mempuasakan perut, tapi juga bisa mempuasakan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih dan sayangnya Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa menunaikan amanah ini, kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.